Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya atas nama Lalu Ahmad Torik Ramadan dengan NIM akhir 1149 dari kelas HIP 1C Prodi K3. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan juga analisis data kesehatan pada PT X. Oke, dari sini kita melihat ada data kesehatan pekerja di PT X yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Di sini ada gambaran umum yaitu total pekerja 80 orang, dengan laki-laki ada 70 orang dan perempuan 10 orang, jenis kelaminnya. Range usianya juga 25 hingga 60 tahun, dengan jabatan dari supervisor hingga helper. Dari data pemeriksaan kita dapat mengetahui ada pertama vital sign hipertensi, gula darah, kolesterol, asam urat, kebiasaan olahraga, kebiasaan merokok, keluhan pernapasan, hasil ronggen dada, audiometri atau gangguan pendengaran, dan keluhan LBP atau low back pain. Di slide ini kita melihat ada ruang lingkup pembahasan. Di sini ada data yang diberikan. Yang ingin saya fokuskan adalah pertama, keluhan pernafasan dengan kebiasaan merokok dan hasil ronggen dada. Yang kedua ada kebisingan dan dengan hasil audiometri. Untuk pembahasan difokuskan ke beberapa data saja dengan tujuan menyelesaikan permasalahannya yang terjadi pada bagian itu saja yang dialami oleh pekerja. Oke, untuk analisis awal di sini saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan kerja pada tahun 2018 dan 2019, adanya perbedaan dengan jumlah temuan kesehatan pada pekerja. Nah, data yang saya fokus dari ini adalah pada tahun 2018 adanya gangguan kesehatan berupa keluhan pernapasan dan gangguan pendengaran. Namun, perbedaan ini tidak bisa menjadi acuan utama karena masih berupa data mentah. Jadi, keakuratan data bisa saja salah jika didasari oleh asumsi pribadi. Baik, untuk pembahasannya ada perbandingan gangguan pendengaran. Di sini kita bisa melihat bahwa grafiknya pada tahun 2018 itu menunjukkan gangguan pendengaran ditemukan pada berbagai kelompok pekerja. Yang kemudian ada kebisingan pada tahun 2018 dan 2019 itu tetap ya tidak berubah tingkat kebisingannya seperti 95 desibel tetap. Pada tahun 2019, gangguan pendengaran hanya ditemukan pada sebagian kecil pekerja yang ditampilkan. Perubahan ini menunjukkan hasil audiometrik tahun 2019 lebih baik dibandingkan data sebelumnya. Untuk catatannya, penyebab terjadinya penurunan gangguan pendengaran belum dapat dipastikan apa saja penyebabnya. Untuk analisis faktor-faktor, di sini ada pertama adalah durasi. Jadi kebisingan yang terjadi ini selama jam kerja tanpa jeda. Kita tidak tahu apakah bisa saja pekerja itu selama 8 jam kerja terkena kebisingan terus-menerus atau ada jedanya. Yang kemudian ada APD, kita tidak mengetahui nih apakah sudah dilakukannya pengendalian dalam kerja seperti penggunaan peredam atau earplug semacam itu. Kita tidak tahu. Kemudian ada NAB atau nilai ambang batasnya. Pertama di sini acuan semakin tinggi tingkat kebisingan, maka semakin tinggi pekerja atau yang mengalami gangguan pendengaran. Itu belum bisa dijadikan kesimpulan karena kebisingan tertinggi ya pada uh, pekerja itu yang dialami adalah 92 desibel belum dipastikan menjadi penyebab gangguan pendengaran dikarenakan dengan kebisingan 85 itu mengalami gangguan pendengaran juga. Kemudian untuk NAB yang kedua ada diketahui kebisingan tidak berubah, namun pekerja dengan kebisingan 85 desibel pada tahun 2019 itu hasil audiometri menunjukkan gangguan pendengaran dibandingkan dengan kebisingan 92 atau meningkat. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata tingkat kebisingan tertinggi pun tidak selalu menjadi acuan bahwa itu mengalami gangguan pendengaran. Nah, kemudian ada saat ini pola kebiasaan merokok. Kita melihat dari grafik ini bahwa ternyata terjadi sebuah perbedaan ya. Kebiasaan merokok ditemukan pada sebagian besar pekerja yang tercatat dalam kedua tahun pemeriksaan. Pada kelompok pekerja yang memiliki kebiasaan merokok, ditemukan beberapa keluhan pernapasan seperti batuk terus-menerus, sesak napas, dan nyeri dada. Kemudian ada sebagian besar hasil pemeriksaan ronggen dada masih menunjukkan kondisi normal. Nah, ini berarti teman ini menunjukkan bahwa keluhan pernapasan dapat muncul meskipun belum disertai perubahan yang terdeteksi melalui pemeriksaan ronggen dada. Yang menariknya adalah di sini analisis ini ditemukan pekerja tanpa kebiasaan merokok mengalami gangguan pernapasan. Ditemukan juga pekerja dengan kebiasaan merokok mengalami gangguan pernapasan. Ada perbedaan. Kemudian hasil pemeriksaan ronggen ini menunjukkan beberapa orang dengan keluhan pernapasan menunjukkan hasil normal. Hasil pemeriksaan ronggen menunjukkan beberapa orang tanpa keluhan pernapasan mengalami keabnormalan. Nah, keterkaitan antara pekerja dengan kebiasaan merokok dari sedikitnya 2 hingga 24 batang per hari itu dengan pekerja tanpa kebiasaan merokok menunjukkan pekerja dengan kebiasaan merokok itu mengeluh gangguan pernapasan, sedangkan beberapa pekerja tanpa kebiasaan merokok juga menunjukkan keabnormalan dalam hasil ronggen. Nah, hasil ini perlu penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan akhir antara pengaruh rokok pada keluhan pernapasan. Nah, untuk rekomendasinya adalah
Pertama, untuk kebiasaan merokok adalah tetap melakukan program edukasi merokok karena dari data menunjukkan terjadinya penurunan jumlah batang rokok yang dihisap ya. Dugaan ini bisa berupa pekerja mampu untuk mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi. Kedua, ada pemberian denda pada pekerja bila merokok dalam area kerja dengan tujuan untuk mengurangi jumlah hisap rokok dalam waktu kerja. Walaupun kita tidak tahu apakah setelah selesai bekerja tetap merokok, tapi yang kita tahu adalah kita mengurangi waktu dari 24 jam itu dalam jam kerja kita mengurangi jumlah batang rokoknya. Kemudian ketiga adalah menambahkan exhaust fan atau ventilasi udara untuk mengurangi polusi udara yang terjadi sebagai bentuk faktor pihak ketiga selain asap rokok. Karena dari data sebelumnya kita mengetahui bahwa ternyata eh, ada keabnormalan juga atau ada gangguan pada pernapasan yang kita tidak tahu apakah itu bisa dari merokok atau tidak. Jadi kita anggap sebagai faktor lain, faktor X. Kemudian untuk gangguan pendengaran itu ada pertama mengendalikan paparan kebisingan dengan menggunakan pelindung telinga seperti earmuff atau earplug dan melakukan pemeriksaan audiometri secara berkala. Kemudian dilakukan rotasi pada pekerja untuk menjaga kebisingan yang terus-menerus sekaligus pengendalian dari NAB kebisingan. Yang ketiga, masang peredam pada area atau sekitaran area kerja. Nah, untuk kesimpulan akhirnya adalah pertama, secara keseluruhan data ini menunjukkan gangguan kesehatan ya atau penyakit akibat kerja yang merupakan temuan paling dominan pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah temuan kesehatan yang tercatat cenderung lebih sedikit. Jadi ada terjadi penurunan. Selain itu terdapat kecenderungan bahwa pekerja dengan paparan kebisingan rendah itu bisa mengalami gangguan pendengaran. Sedangkan pekerja dengan kebiasaan merokok lebih sering melaporkan keluhan pernapasan. Sebagian hasil röntgen dada tetap menunjukkan kondisi normal pada kedua tahun pemeriksaan. Temuan-temuan juga menunjukkan pentingnya pengendalian faktor risiko di tempat kerja serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.